Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di kota Moshi, di kawasan Kilimanjaro, Tanzania, Afrika. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang sangat spesial untuk bertemu juga dengan orang yang sangat spesial, orang Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun tinggal di kaki Gunung Kilimanjaro. Kami menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari pusat kota Moshi menuju desa Kolila dekat dengan Bandara Internasional Kilimanjaro, Tanzania. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, namun karena terdapat rambu-rambu dilarang berkendara dalam kecepatan tertentu, maka perjalanan akhirnya memakan waktu 1 jam. Kami tiba di suatu tempat yang merupakan kompleks sekolah. Namun ternyata kami salah masuk. Ternyata nggak di sini, jadi kita ke sekolah yang lain lagi. Setelah 5 menit, kami pun tiba di suatu tempat yang ternyata merupakan penitipan anak. Selamat pagi. Kok adik cilik? Lo kok berdua? Ditunggu-tunggu Pak Bidan. Orangnya besar tinggi. Ternyata ya kecil seperti saya ya, Indonesia. Dari mana tapi Indonesia itu di mana sih? Jakarta. Jakarta. Saat ini pun tinggalnya di Jakarta. Jakarta. Tapi aslinya di mana? Kalau mau ke Kebumen. Kebumen. Ya. Oh asmane Tiwa aja yang sama di Tiwa. Tiwa saya Bu. Oh, Ya. Mas Tiwa dari mana? Ya, dari Jakarta Bu. Erik. Asalnya Sulawesi Utara. Oh, Ya, keluarga dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara berarti itu ada campuran sedikit dari luar. Dari Cina. Ada turunannya. Maaf ya, saya sekarang campur bahasa Indonesia, bahasa Kiswahili, bahasa Inggris. Udah ada pihak dari besar. Tersusya. Untuk hapinnya nanti. Bujo tuas. Hah? Bujo tuas. Begitu. Bujo. Begitu sejauh itu sekian. Bujo kusikia. Asante tu umetuletea wakili. Kuna siku nilikupigia simu. Oke, kita kayak mambo ya dadana. Marhaba. Asante sama kamu baba. Mimi shikamoo wewe. Mara ingine wanaume ni msaidizi, kwa hiyo wanawake nimeona wamesema shikamoo baba. Wanaume Lakini wewe hawafanyi. hapana sio. Asante. Asante sana. Ini ada oleh-oleh, kue lapis, coklat buat suster. Ini ada kopi. Oh, terima kasih. Cepat sekali. Ini buat anak-anak. Oh, yuk. Sekarang kita langsung. Yuk ke sana. Suster Immaculati Josephine Ismudiati, demikian nama lengkap beliau, kerap disapa dengan Suster Ima. Dan beliau adalah biarawati asal Indonesia yang mengabdi menjadi koordinator di Uhai Center, tempat penitipan anak di Moshi. Uhai berarti hidup dalam bahasa Swahili. Belakangan saya tahu bahwa Uhai Center berada di bawah naungan Kongregasi Sister of Charity of St. Charles Borromeo. Suster Ima berasal dari Yogyakarta dan berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir pada bulan Oktober 1937. Dan saat kami bertemu beliau berusia 86 tahun. Lahirnya hari Senin jam 6:04 bapak mau pergi sekolah, lalu ibu kan mau melahirkan, jadi bapak nggak pergi sekolah, tapi saya lahirnya di Yogyakarta. Terlahir dari keluarga penganut Katolik, Suster Ima ternyata telah mengabdi selama 40 tahun di Tanzania, tepatnya sejak bulan Januari 1984. Suster Ima yang berlatar belakang perawat lalu menceritakan kepada saya bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi seorang biarawati.
Semasa hidupnya, ayah Suster Ima pernah mengatakan bahwa beliau hanya mampu menyekolahkan Suster Ima hingga SMA. Kalau kamu mau sekolah boleh, tapi hanya sampai SMA. Kalau kamu mau melanjutkan, saya nggak bisa membayar, cari jalan sendiri. Karena itu, Suster Ima memutuskan untuk menjadi perawat agar langsung bisa bekerja. Dikarenakan persyaratan usia minimum sekolah perawat adalah 17 tahun, maka selepas SMP, Suster Ima sempat mengenyam pendidikan di SMA Stella Jus hingga kelas 2 dan masuk ke sekolah perawat di Boromeus, Bandung. Oke. Lalu waktu di dalam perawatan, itu yang saya mungkin penting saya cerita, kami di sekolah biasanya ada setiap tahun ada semacam seminar atau kita bilang retret. Nah, itu biasanya 3 hari. Retret 3 hari itu kami diberi seminar macam-macam, salah satunya mengenai jalan hidup. Ya. Dan jalan hidup itu waktu saya masuk perawatan, saya tertarik hidupnya Florence Nightingale, kan mengabdi orang yang waktu perang, orang yang perlu dibantu waktu itu. Lalu di dalam retret saya tersentuh oleh bacaan dari seorang kudus, Santa Teresia. Santa Teresia itu seorang suci yang umur 15 tahun masuk biara, tapi dia masuk biara yang berdoa. Nah itu kan masih muda, saya perawat juga masih umur 17-18 masih idealis ya. Wah, saya juga mau seperti itu. Saya pamit Bapak, mau jadi suster tapi yang hanya berdoa, supaya dapat membantu banyak orang. Singkat cerita, Suster Ima memutuskan untuk menjadi seorang biarawati di usia 20 tahun pada tahun 1957 dan menjadi anggota penuh kongregasi Saint Carolus Borromeus di tahun 1960. Sempat juga mengenyam pendidikan bahasa Inggris di IKIP Sanata Dharma setelah mengabdi di Rumah Sakit Boromeus Bandung selama 10 tahun. Suster Ima juga mengabdi di SMA Kawula Karya Lembata Flores hingga tahun 1982. Setelah itu beliau ditugaskan untuk menjalani pembaruan, semacam refleksi diri di Filipina. Dan barulah setelah itu Suster Ima ditawarkan untuk mengabdi di Belgia atau di Tanzania. Beliau mengatakan bahwa lebih tertarik untuk pergi ke Tanzania karena beliau merasa bahwa akan lebih berguna di Tanzania. Beliau juga terpengaruh dengan sifat almarhumah ibunya yang senantiasa membantu orang kecil. Dan ibu mengatakan sore, kalau makan nasi dikurangi sedikit, taruh di ember depan pintu, kalau ada orang butuh bisa diberi untuk makan. Nah itu saya kembali situ. Itu kan berarti ibu saya menanamkan sesuatu untuk membantu orang itu. Lalu ibu mengatakan gini, lihat, kalau kamu seperti ini bisa bantu itu orang tuh, nyebut tuh di situ kan kadang-kadang banyak anak nggak bisa masak sore kan supaya bisa makan sedikit. Setelah menerima tawaran ke Tanzania, Suster Ima berangkat ke Belanda tahun 1983 untuk membuat visa Tanzania karena di tahun itu belum ada kedutaan Tanzania di Indonesia. Selama setahun, Suster Ima tinggal di Belanda untuk membiasakan diri dengan budaya kesusteran di sana sebagai bekal sebelum berangkat ke Tanzania. Setelah itu, di tahun 1984, Suster Ima tiba di Tanzania dan mengabdikan diri sebagai pembina putri-putri Tanzania yang ingin menjadi biarawati. Setelah berbincang, saya diajak berkeliling Uhai Center dan bertemu dengan salah satu suster di sini yang bernama Suster Monica yang juga bisa berbahasa Indonesia. Suster bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, tapi tidak banyak sekarang. Sudah mulai lupa karena sudah lama. Kapan Suster di Jogja? 2015. 2015 sampai? From 2014 to 2015. Setahun. Satu tahun. Iya. Suka di Jogja waktu itu? Suka, karena waktu saya tinggal di Jogja, tapi pergi ke Sumatera. Oh, pergi ke Sumatera juga? Iya. Oh ya. Bagus bahasa Indonesianya, Suster. Sudah mulai lupa karena sudah lama.
Suster Monica asli Tanzania. Enggak, dari Kenya. Oh, dari Kenya. Iya. Oh ya. Saat itu hari hampir siang dan makanan anak-anak pun tengah dipersiapkan. So what are you cooking? Cooking garlic and What's that? beans. Beans. Yes. And potatoes. Beans and potato. Yes. Selain itu sayuran juga dipersiapkan untuk tambahan lauk pauk. Ini suasana di dapur terbuka tempat memasak. Makanan dimasak dengan cara yang masih alami. Suster Ima juga membawa kami melihat hewan-hewan ternak yang dipelihara untuk diambil susunya. Ini adik ini lulus SMP, Ya. tapi tidak lulus bagus. Dia mau pergi kursus, tapi nggak ada uang. Dan dia itu hidupnya hanya dengan ibu seorang. Hidupnya agak jauh. Di sini ikut bude gitu loh. Tapi kan harus mencari sesuatu. Dan dia masih berpikir untuk mencari satu pegangan untuk hidupnya nanti. Ini sapi-sapinya. Ada sekitar 6-8 ekor. Senter ini juga memelihara kambing dan kelinci. Lanjut sapi yang lain itu juga gini. Orang butuh. Anak-anak ini dititipkan karena orang tua mereka bekerja atau berdagang di pasar dekat-dekat sini. Rata-rata mereka berusia balita hingga 5 tahun. Saat ditanya kapan akan pensiun dan kembali ke Indonesia, Suster Ima mengatakan bahwa dia sendiri belum tahu. Belum bisa mengatakan yes atau no. Bagi guru kami tidak bisa membantu orang punya harga diri yang tinggi. Saya bisa berdiri sendiri, tapi saya juga tergantung dari orang lain karena Tuhan memberikan bakat ini orang lain, bakat di situ kalau kayak pergunakan semua bisa membantu seluruh dunia. Tapi kapan? Itu kan banyak pertanyaan. Menurut beliau lagi, visi dan misi kongregasi belum mengakar pada dirinya sebagai seorang biarawati. Saya belum tahu atau tidak bisa merencanakan atau tidak bisa mengusulkan pada pembesar saya pulang atau tidak. Karena dalam hati saya masih ada cita-cita dari pendiri kongregasi di mana hidup kemanusiaan saya itu tergantung jadi orang di sekitar saya. Dan kalau mau berkembang itu bersama-sama dengan orang-orang sekitar saya. Dan sampai sekarang ini sepertinya vision, mission, dan karisma dari kongregasi itu belum rooted di dalam hidup kami sebagai biara. Dan kapan akan rooted kami tidak tahu. Sebuah kisah yang menyentuh. Suster Ima yang bermukim jauh dari rumah memilih untuk mengabdikan dirinya di desa kecil di kaki Gunung Kilimanjaro. Suatu kisah yang sangat menginspirasi.